Allah wujud kita baqa muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irada ilman hayat sama bashar kalam qadiran murida aliman hayan samia bashiran mutakalima. Sifat Allah yang pertama adalah wujud, artinya ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wujud, artinya zat yang pasti ada, berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat As-Sajdah ayat 4. Sifat yang kedua adalah kitab, artinya terdahulu. Qidam artinya terdahulu atau awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ada terlebih dahulu jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Sifat yang ketiga adalah baqo, artinya kekal. Allah bersifat baqo, artinya kekal atau abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kekal, dia tidak akan binasa, punah ataupun mati. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Sifat keempat yaitu muhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah zat yang maha sempurna dan tak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Sifat kelima adalah qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan bantuan dari siapapun dan tidak tergantung kepada siapapun. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattahid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Quran Surat Al-Isra ayat 111. Sifat yang keenam yaitu wahdaniyah, artinya esa. Wahdaniyah itu artinya tunggal atau esa atau satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tunggal serta tidak memiliki sekutu. Hal ini sebagaimana sabdanya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah, zat yang maha esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Sifat yang ketujuh yaitu kudrat, artinya pemilik kuasa. Kudrat artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik kuasa dan pemegang kekuasaan atas segala sesuatu. Yakadul barqu yakhtafu absharahum kullama adha'a lahum masyaw fi
وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah kilat itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Sifat yang ke-8 adalah irodat, artinya berkehendak. Allah adalah zat yang maha berkehendak. Jika telah berkehendak atas segala sesuatu, maka tidak ada yang tak mungkin terjadi dan tak ada pula yang mampu mencegah. ما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 82. Sifat yang ke-9 adalah ilman, artinya mengetahui. Ilmun artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak hingga yang tampak oleh mata manusia sekalipun. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Al-Qaf ayat 16. Sifat ke-10 yaitu hayat, artinya hidup. Hayat artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat zat yang maha hidup dan kekal abadi, tidak akan bisa mati. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Sifat yang ke-11, sami'un atau sama, artinya mendengar. Sami'un artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mendengar atas segala sesuatu yang ada di dunia, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum durran wala naf'a. Wallahu huwas sami'ul alim. Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah lah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Maidah ayat 76. Sifat yang ke-12 adalah basyar atau basirun, artinya maha melihat. Basyar artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha melihat segala sesuatu, baik yang kasat mata atau tersembunyi sekalipun. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basyirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Sifat yang ke-13, kalam atau berbicara. Kalam artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha berfirman, bersabda, dan berkata-kata secara sempurna tanpa ada yang dapat membantah kebenaran dan keasliannya. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam nakshuskum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Sifat Allah yang ke-14 adalah qadiran, artinya berkuasa. Allah zat yang maha berkuasa, segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit terjadi atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau sya'allahu ladhahaba bisyam'ihim wa absharihim
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Sifat ke-15 adalah muridan, artinya maha berkehendak. Muridan artinya adalah Allah saja yang maha berkehendak. Jika Allah berkehendak, maka tiada sesuatu apapun yang mampu menolaknya. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. Sifat yang ke-16 adalah aliman, artinya zat yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Ilmu Allah tak terbatas dan tak tertandingi. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Sifat Allah yang ke-17 adalah Hayyan, artinya hidup. Allah zat yang maha hidup, tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, dan tidak pernah mati. Wa tawakkal 'alal hayyul ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bidzunubihi ibadihi khabira. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Sifat Allah yang ke-18 adalah Sami'an, artinya maha mendengar. Allah lah zat yang maha mendengar semua ucapan, doa, dan permohonan. Allah akan mengabulkan doa-doa kita saat kita lupa pernah mendoanya. La iqraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman pada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada pukul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sifat Allah yang ke-19 adalah Basiran, artinya maha melihat. Allah zat yang maha melihat, selalu mengawasi setiap gerak dan tingkah laku seluruh hambanya. Tak ada yang luput dari pengawasan dan pandangannya, sebab Allah lah zat yang maha melihat. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Sifat Allah yang ke-20 adalah mutakaliman, artinya maha berbicara. Allah zat yang maha berfirman atau berkata-kata. Al-Quran merupakan bukti firman Allah, juga kitab yang disampaikan kepada para nabi dan rasul-rasulnya yang lain. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164.